Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terlibat perdagangan orang, 2 wanita di Balikpapan ditangkap polisi. Polisi di Kutai Barat masih terus menyelidiki sebab kebakaran yang menghanguskan puluhan bangunan di Kampung Muhur. Buruh pelabuhan Palaran di Samarinda menanti eksekusi dari pengadilan negeri agar upahnya bisa didapat. Iya, sudah. Kebakaran hebat ini terjadi di Kampung Muhur, Kecamatan Siluk Ngurai, Kutai Barat, Minggu malam. Peristiwa ini menyebabkan 76 bangunan hangus dilalap api dan 4 diantaranya merupakan lamin adat. Kapolres Kutai Barat, AKBP Heri Rusyaman menyatakan penyelidikan terkait sebab kebakaran tersebut masih dilakukan. Data sementara api berasal dari sebuah bilik di salah satu lamin. Diduga kobaran ini bermula dari kompor gas yang menyala dan ditinggal pergi oleh pemiliknya. Api cepat meluas karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu. Bahwa setelah kita lakukan turun tim dari Inapis Polres Kutai Barat membackup Polsek Siluk Ngurai dengan berbagai keterangan yang telah kita dapat di lapangan, bahwa diduga sumber api itu salah satunya adalah dari salah satu lamin, yang dimana ada beberapa keterangan yang menyatakan bahwa ada salah satu masyarakat yang sedang memasak. Setelah itu mungkin ada kegiatan tertentu, apakah itu ada lupa atau sedikit ini, setelah melihat dari beberapa ternyata sumber api itu adalah dari salah satu lamin yang diduga mungkin dari kompor yang ditinggal. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini. Polisi memastikan penyebab kebakaran tersebut masih didalami. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Seperti inilah kondisi Kampung Muhur, Kecamatan Siluk Ngurai, Kutai Barat pasca kebakaran Minggu malam. Ketiadaan petugas pemadam di kampung tersebut menyebabkan 76 bangunan termasuk rumah adat rata dengan tanah. Sementara jumlah penduduk yang kehilangan tempat berteduh 200 jiwa. Untuk meringankan beban korban, pemerintah kabupaten mendirikan tenda darurat dan dapur umum. Mereka juga menyalurkan bantuan kebutuhan pokok. Bantuan tersebut disalurkan setelah pemerintah kabupaten menggelar rapat darurat. Kita bantuan prioritasnya sembako dulu. Ya, kami sudah membawa sedikit Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya ya, dari Pengadilan Negeri, dari Agama dan rombongan, ya, karena kita berpikir tadi memang sekaya tadi ada dapur umum, ya, maka kami menyerahkan sembako baik bantuan secara pribadi maupun dari pemerintah, kita sudah serahkan secara simbolis. Itu dulu secara yang dalam waktu singkat ini sembako dulu. Permukiman yang sebelumnya ramai itu kini lengang dan menyisakan puing-puing. Nyaris tak ada apapun yang bisa diselamatkan kecuali baju di badan. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan untuk meringankan bebannya. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat.
Vaksinasi untuk murid kelas 1 Sekolah Dasar 005 Samarinda Ilir ini dilakukan Rabu siang. Jenis vaksin yang diberikan adalah rubella. Vaksin ini bermanfaat untuk merangsang imunitas tubuh guna mencegah penyakit campak, rubella, dan gondongan. Kepala SD Negeri 005 Siti Salmah menyatakan jumlah anak didiknya yang disuntik vaksin 120 orang. Karena tenaga medisnya terbatas, maka vaksinasi berlangsung 2 hari. Jadi kegiatan vaksinasi ini memang dijadwalkan oleh Puskesmas selain melihat tingkat kesehatan anak. Mereka melihat memeriksa telinga, mulut, mata. Jenis vaksin apa, Bu? Ini yang sedang dilakukan vaksinnya adalah rubella. Rubella ya? Iya. Ini untuk kesehatan siswa sendiri, Bu ya? Untuk kesehatan siswa kelas 1. Kelas 1. Ada berapa jumlahnya, Bu? Jumlahnya kalau siswa kami adalah 120. Petugas medis menyatakan vaksinasi rubella ini rutin dilakukan saat ajaran baru. Sementara vaksin yang disiapkan disesuaikan dengan jumlah murid. Kita kegiatan rutin sebenarnya setiap tahun ajaran baru, tapi ini sudah lewat sebenarnya ya. Kegiatan rutin kita itu penjaringan dengan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah, campak rubella untuk awal tahun ini. Awal tahun ini. Ada berapa banyak yang disiapkan, Bu? Kita tergantung jumlah siswa yang terdata memang dari setiap sekolah. Saat vaksin, sebagian murid menangis dan sebagian lain tetap tenang. Itu terjadi karena sebagian dari mereka sudah pernah merasakan jarum suntik. Sudah pernah disuntik belum? Pernah. Tadi waktu suntik takut nggak? Nggak takut? Rasanya gimana suntiknya tadi? Kayak digigit semut? Sudah pernah suntik? Pernah. Nggak nangis tadi ya? Berani ya? Sebelum disuntik vaksin, puluhan murid kelas 1 ini terlebih dahulu diberi beberapa permainan. Itu dilakukan agar mereka tidak terlalu tegang saat disuntik. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.